Ya, kita lanjutkan dialog kita dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Mas Menteri, ini kan kalau kita buka wisata kan artinya juga akan meningkatkan mobilitas begitu. Lantas bagaimana kita membuka pariwisata tetapi juga nyaman gitu untuk para wisatawan di era new normal ini? Jadi pertama-tama Mbak, my sister ya, intinya saya ingin tegas di sini menyatakan bahwa pariwisata dan ekonomi kreatif itu bukan part of the problem. Tapi malah kita bisa jadi part of the solution untuk menghadapi pandemi ini karena yang harus kita lakukan adalah kepatuhan terhadap protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Itu yang nomor satu. Nomor dua, kita harus mendukung kenormalan baru yaitu testing, tracing, dan treatment. Ketiga, kita harus dorong vaksinasi secara massal sehingga kita bisa moga-moga mencapai herd immunity. Nah setelah itu kita melakukan penyesuaian dengan data-data. Jadi kalau data di satu daerah itu tidak memungkinkan kita untuk datang, kita menyesuaikan bahwa daerah tersebut adalah daerah sekarang yang dibatasi kunjungan wisatanya. Jadi kalau misalnya ada satu daerah, misalnya Belitung, kalau saya selalu sampaikan angka COVID-nya itu rendah, testingnya udah cukup, protokol kesehatannya udah patuh, ya masyarakat silakan berwisata di sana, tapi dengan kepatuhan, kedisiplinan atas protokol kesehatan tersebut. Jadi saya bilang kembali lagi jangan disalahkan pariwisatanya, jangan disalahkan pariwisata itu mobility, karena memang pariwisata itu dan mobility itu adalah bersanding. Kita sekarang menuju ke pariwisata yang lebih personalized, customized, dan localized serta smaller in size. Nah ini kita melihat satu tren baru di pariwisata. Jadi sekarang kalau di Jakarta misalnya mereka memilih tempat-tempat berwisata yang di bawah 200 km dari Jakarta. Bisa dijangkau melalui mobil atau melalui keluarga dengan minibus. Setelah itu sampai di sana mereka betul-betul menjaga jarak, mereka mematuhi protokol kesehatan, ya itu adalah pariwisata era baru. Jadi sekali lagi saya bilang kita sekarang berinovasi terus dengan produk-produk wisata kita menggunakan big data, kita beradaptasi dengan keadaan pandemi dan kita berkolaborasi. Jadi kami di pemerintah ini banyak keterbatasannya tapi beruntung ada mitra seperti Pak Haryadi di PHRI, juga ada mitra-mitra lainnya. Kita ingin bahwa pariwisata era baru ini adalah menyiapkan destinasi wisata agar kita setelah COVID bisa menjadi pemenang dengan menangkap pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Oke, Mas Menteri, untuk membuka pariwisata kan butuh sejumlah syarat ya. Tadi juga kita diskusi dengan Pak Diki juga mengatakan hal yang sama. Nah, kalau misalnya di prakondisi syaratnya belum terpenuhi, lantas apa mungkin insentif yang akan diberikan untuk menolong sektor pariwisata? Karena ini luas sekali cakupannya. Ada akomodasi, kria UKM, angkutan, dan lain sebagainya macamnya. Selain tadi kan disebutkan juga nanti ada staycation ya, insentif yang lagi digodok. Jadi tahun lalu kita meluncurkan dana hibah pariwisata itu 70% terserap. Tahun ini dengan data yang lebih akurat, yang lebih terverifikasi dan memiliki validasi yang tinggi, kita ingin bisa menyerap 3,7 triliun untuk sektor hotel dan restoran, tapi yang diperluas dari segi juga tempat-tempat rekreasi, biro perjalanan wisata, para pemandu wisata, ini tersentuh semuanya. Jadi tahun lalu hanya hotel dan restoran, tahun ini kita akan perluas dengan berbasis data yang kita dapatkan dari pemerintah daerah dan dari asosiasi. Yang kedua adalah program-program produk wisata yang kita bisa sesuaikan dengan teman-teman PHRI. Misalnya sekarang kita ada program nakes tenaga kesehatan ini yang bisa kita koordinasikan, bisa kita kolaborasikan. Yang selanjutnya ada beberapa paket-paket yang kita masukkan ke PEN, ke Pemulihan Ekonomi Nasional. Baik itu paket stimulus sekitar 9,4 triliun untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan tambahan lagi untuk program-program padat karya. Program-program bantuan pemerintah. Jadi kita ini all out, kita gercep, gerak cepat, kita geber, gerak bersama,
dan kita gaspol, kita semua garap semua potensi yang bisa kita gunakan untuk bertahan dan justru kita bisa bangkit. Itu yang akan kita lakukan di 2021 ini. Oke, Mas Menteri tadi mengatakan gaspol untuk menolong sektor pariwisata, meyakinkan, kebetulan ada pelaku usahanya di sini Pak Haryadi. Apa jangka pendek yang bisa langsung kita salurkan kepada sektor pariwisata, terutama ini hotel dan juga restoran begitu. Apalagi kita lihat kan kontribusi sektor pariwisata itu sekitar 7,3% terhadap PDB. Nah, Mas Menteri ini punya target luar biasa loh, sampai 10%, 12% dalam kurun waktu 5 sampai 10 tahun. Dalam kondisi pandemi seperti ini, bagaimana kita bisa meraih target tersebut? Di tengah pandemi Anda juga harus menolong sektor pariwisata yang sekarang mulai terkapar. Tadi Pak Haryadi curhat, katanya udah mulai lelah. Pak Haryadi, tadi yang saya bilang Pak Haryadi ini hebat. Walaupun mukanya atau bibirnya tersenyum, pasti hatinya teriris menghadapi keadaan seperti ini, prihatin. Tapi saya yakin kalau kita bergandengan tangan, kita optimis, setiap krisis itu melakukan satu transformasi seperti apa yang kita hadapi pas Krismon tahun 97, waktu ada krisis yang menghantam dunia baik ekonomi maupun Indonesia secara keseluruhan itu mengharuskan kita beradaptasi. Dan saya yakin harapan saya adalah semua sektor berkolaborasi dan yang terpenting kita bisa selamat dari pandemi ini. Dan selamat dari pandemi ini adalah kita tekan serendah mungkin angka COVID ini. Jadi segala upaya yang dilakukan pemerintah itu hanya bisa sukses pariwisata dan ekonomi kreatif itu kalau angka COVID-nya bisa ditekan rendah. Jadi as simple as that. Jadi nggak ada perdebatan. Jadi kemarin mudik, gimana pendapat pariwisata dan ekonomi kreatif? Ya, kita mendukung karena itu memang sudah menjadi keputusan. Tapi kita yakin bahwa keputusan tersebut diambil berbasis data. Karena diambil berbasis data, kita harus mendukung gimana caranya beradaptasi. Kita buat produk-produk wisata yang sesuai dengan protokol kesehatan, staycation, di rekreasi yang ada di dalam kota saja, sehingga memastikan para masyarakat itu yang tidak mudik punya opsi untuk menghabiskan akhir Ramadan di tempat mereka berada. Baik, terima kasih Mas Menteri. Semoga bisa menjawab keraguan atau kegelisahan hati Pak Haryadi yang katanya teriris. Tadi kalau disebut sama Mas Menteri, terima kasih telah bergabung di Business Talk. Terbatas sekali waktu kita, namun demikian kami menunggu langkah gebrakan lainnya. Kalau tadi kata Mas Menteri gaspol, kami tunggu kebijakan lainnya. Terima kasih Mas Menteri telah bergabung di Business Talk. Sekali lagi selamat malam. Makasih, selamat malam, My Sister, Mas Haryadi, pamit dulu, Prof. Diki, pamit dulu saya. Oke, baik. Kami masih akan segera kembali, saudara. Kita masih akan diskusi lebih jauh lagi, nanti bergabung bersama kami wartawan Senior Kontan Cipta Wahyana, tetap di Business Talk.